Missing someone, missing someone, missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aprilia dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini video yang saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas bioteknologi kemaritiman. Yang akan saya bahas yaitu tentang materi bioteknologi cuka apel atau fermentasi cuka apel. Kali ini saya akan membahas tentang bioteknologi cuka apel yang dilakukan dengan cara fermentasi. Sebelum kita melakukan pembuatan cuka apel, kita harus tahu dulu apel itu apa. Apel adalah tanaman buah yang biasanya tumbuh di iklim subtropis. Apel di Indonesia dikembangkan di beberapa wilayah, terutama di wilayah Pasuruan, khususnya di Kecamatan Kutur Nongko Jajar. Nah, itu kita harus tahu juga kandungan apel ada apa aja. Yang pertama yaitu flavonoid. Flavonoid ini pada buah apel paling banyak dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Flavonoid tersebut mampu menurunkan resiko kena penyakit kanker paru-paru sampai 50%. Selain itu juga quercetin, sejenis flavonoid yang terkandung dalam apel dapat membantu pencegahan pertumbuhan sel kanker prostat. Yang kedua ada fitokimia. Fitokimia di dalam apel juga akan berfungsi sebagai antioksidan yang melawan kolesterol jahat, yaitu kolesterol jahat LDL, low density lipoprotein, yang potensial menyumbat pembuluh darah, dan juga antioksidan akan mencegah kerusakan sel-sel atau jaringan pembuluh darah. Dan pada saat bersamaan, antioksidan akan meningkatkan kolesterol baik HDL yang bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, yang ketiga ada pektin, yaitu kandungan pektin ini yang serat larut yang dikandung buah-buahan dan sayuran. Kalau pektin ini telah diteliti dan terbukti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Secara spesifik, pada sebuah penelitian awal terbukti bahwa dalam apel ditemukan asam D-glucarik yang bermanfaat mengatur kadar kolesterol. Jenis asam ini mampu mengurangi kolesterol sampai 35%. Nah, apel sebesar 5 gram berukuran sedang mempunyai serat yang tinggi, dan serat ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan berat badan. Nah, yang keempat ada tanin. Di dalam apel mengandung tanin yang berkonsentrasi tinggi. Tanin ini mengandung zat yang dapat mencegah kerusakan gigi dan penyakit gusi yang disebabkan oleh tumpukan flek. Tidak hanya itu, tanin juga berfungsi mencegah infeksi saluran kencing dan menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, kita masuk lagi kepada pengertian dari cuka apel atau definisi dari cuka apel. Cuka apel adalah cairan hasil fermentasi buah apel segar yang mula-mula gula diubah menjadi alkohol atau etanol, kemudian alkohol ini diubah menjadi asam asetat. Nah, fermentasi asam asetat inilah yaitu fermentasi aerobik atau respirasi oksidatif, yaitu respirasi dengan oksidasi berlangsung tidak sempurna dan menghasilkan produk-produk akhir berupa senyawa organik seperti asam asetat. Proses ini dilakukan oleh bakteri dari genus Acetobacter dan Gluconobacter. Kondisi respirasi oksidatif ini dapat dilakukan dengan kultur murni, tetapi kondisinya tidak selalu aseptis. Oleh karena itu pH yang rendah serta adanya alkohol dalam media itu merupakan faktor penghambat bagi mikroorganisme lain selain Acetobacter acetyl.
kedua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat. Pada fermentasi alkohol, mula-mula gula yang terdapat pada bahan baku akan dibongkar oleh kamir menjadi alkohol dan gas CO2 yang berlangsung secara anaerobik. Setelah alkohol dihasilkan, maka dilakukan fermentasi asam asetat, di mana bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Setelah terbentuknya asam asetat, fermentasi harus segera dihentikan supaya tidak terjadi fermentasi lebih lanjut oleh bakteri pembusukan yang dapat menimbulkan kerusakan. Lalu kita masuk ke cara pembuatan cuka apel itu. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada air, yang kedua ada gula, yang ketiga ada 3 buah apel. Langkah selanjutnya yaitu ada bahan-bahan. Yang pertama ada sendok, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada talenan, yang keempat ada tempat untuk menyimpan fermentasi, dan yang kelima dan 6 ada saringan dan baskom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus mensterilisasikan 3 buah apel tersebut agar tidak terjadi kontaminasi dengan bahan-bahan yang lainnya. Langkah kedua yaitu kita memotong buah apel itu kecil-kecil atau per dadu, tapi saya memotongnya halus-halus agar ia lebih meresap dengan air gulanya nanti. Setelah selesai pemotongan, kita masukkan gula sebanyak 6 sendok. Terus baru kita masukkan airnya. Selanjutnya langkah pemasukan apel ke dalam toples. Masukkan air kembali hingga apel tersebut seluruhnya terendam. Lalu tutup toples tersebut dengan tutupnya. Setelah langkah-langkahnya selesai, kita tutup dan kita fermentasikan selama 3 hari dengan keadaan redup cahaya. Setelah 3 hari, kita lihat warna dari fermentasi cuka apel ini berubah menjadi kuning. Setelah terlihat warnanya berubah menjadi kuning, kita lanjutkan ke menyaring air atau sari apel tersebut. Saring untuk kedua kalinya dan masukkan cuka apel tersebut ke dalam botol yang tertutup. Terlihat dari gambarnya, cuka apel ini berubah warna menjadi kuning karena ia terjadi fermentasi dan fermentasi tersebut berhasil. Kemudian masukkan cuka apel tersebut ke dalam kulkas agar tahan lama dan bisa digunakan sesuai dengan kegunaan.